آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tadi Habib Muhammad bin Shalih Al-Attaf menerangkan kepada kita bahwa kita semuanya berkumpul ada di sini dalam madhab mazahib Islam. Kita berkumpul ada di sini, ada di area yang di sini ada sir daripada Habib Ahmad bin Abdullah bin Khalid Al-Attaf yang bersumber dari datuk-datuknya Habib Ali bin Hasan Al-Attaf dan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attaf. Siapa tidak kenal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attaf? Seluruh hidupnya adalah dakwah, saudara. Pindah dari daerah ke daerah ke daerah sampai ada ke lembah Wadi Ahmad ada di sana, sehingga dikenal Wadi Ahmad itu adalah Wadi Umar Al-Attaf. Begitu juga putra beliau Habib Husain meneruskan dakwah itu. Habib Hasan bin Husain meneruskan dakwah itu. Habib Ali bin Hasan Al-Attaf dan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attaf meneruskan perjuangan itu dan masuk ke daerah-daerah yang tertidur hati. Hati itu masuk daerah-daerah yang berbahaya, masuk daerah Mashhad yang semua orang ketakutan dengan daerah dari itu. Daerah perampok, daerah pembegal, daerah penyamun, duduk ada di sana, menjadikan orang di sana bertobat, menjadikan orang di sana menjadi orang yang soleh. Mereka menyantri kepada Habib Ali bin Hasan Al-Attaf sehingga daerah dari itu adalah disebut Mashhad Umar Al-Attaf. Diteruskan oleh putra-putranya sampai kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attaf. Masuklah ke daerah Pekalongan ini. Beruntung sekali orang-orang ini. Dan sekarang kita ada di madhabnya Umar Al-Attaf, yang di sini ada cucunya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Khalid Al-Attaf. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti beliau Habib Umar bin Habib Ahmad bin Abdullah bin Al-Attaf ini adalah lambang kebesaran Islam, syiar min syiaril Islam. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah itu bagian daripada takwa hati. Takwa zahir ada, takwa hati juga ada. Takwa hati termasuk mengagungkan para aulia Allah, karena mereka ada orang-orang yang menjadi lambang kebesaran Islam. Karena itu ya ikhwan, semua yang ada tadi itu intinya dalam takwa kepada Allah. Tidak akan bisa menjadi Habib Ahmad bin Abdullah bin Abbas karena takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha ba'da amrihi yaj'al Allahu kulli syai'in qadira. Orang-orang seperti beliau ini dan seluruh aulia, bahkan seluruh anbiya, kalau mereka dibangkitkan di kubur, pasti wasiatnya takwa kepada Allah. Beliau ini karena berhasil dengan takwa ya keluarga. Wasiatnya kalaupun dibangkitkan di kubur pasti nasihati, jangan maksiat, laksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam kehidupan yang begitu luar biasa takwanya, tawadhu'nya, rahmahnya, sehingga keberkahan itu bisa dirasakan orang di masa hidupnya bahkan setelah wafatnya. Alhasil jangan tertipu dengan di atas dunia ini. Berpikirlah untuk Anda bisa seperti Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attaf. Ketika meninggal dunia, maka hidup dalam hati semua manusia. Wala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, tapi jadilah orang yang ingat bagaimana masa depan kamu ketika kamu meninggal. Alam yang berikutnya akan nikmat dan kamu meninggalkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang masih hidup di atas dunia ini. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari malam Habib Abdullah Bahir betul-betul membantu kita membacakan di situ nasihat
nasihat yang sangat penting untuk kita lihat. Jadi ini madoman itu untuk sampai kepada Allah adalah ada 9. Madom pertama yang harus dilalui at-taubah. Dari mana diingatkan? Jangan lupa menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Ini orang-orang yang sudah melampaui batas, banyak dosa, banyak durjana. Jangan kamu menjadi orang putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang mengampuni seluruh dosa, dan Allah Maha mengampuni dan Maha rahmat. Dengarkan ayat ini. Pertama, ayat ini bukan hanya mengajak orang yang soleh, orang yang sudah jauh dari Allah, orang yang sudah banyak dosa, masih dipanggil oleh Allah. Bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha mengampuni dosa kamu semuanya. Indahnya bagaimana Allah mensifatkan Al-Ghafur Ar-Rahim dengan sirah mubalaghah Al-Ghafur. Kenapa? Karena bukan hanya satu dosa. Allah menyatakan yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, karena Allah itu Maha mengampuni, bukan ghafir saja, tapi yaghfiru ghafurur rahim. Kemudian bagaimana Allah menggandengkan antara maghfirah dan rahmat? Sudah ampunan dosa masih dikasih rahmat, ampunan dosa masih dikasih rahmat. Bukan hanya diampuni dosa, dirahmati Allah. Sedangkan masuk surga itu adalah tempat rahmat Allah. Surga itu tempat rahmat Allah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wa ammal ladzina taswaddat wujuh wa ammal ladzina taswaddu wujuh fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang-orang yang nanti wajahnya terang dalam rahmat Allah itu dalam surga. Orang-orang yang banyak dosa ketika kembali bertobat kepada Allah, Allah menjadikan diampuni dosanya, dan lebih daripada itu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam ayat yang lain, alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubat ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan mereka tadi itu mengenal bahwa sesungguhnya Allah itu menerima taubat dan memaafkan as-sayyi'at. Al-'afwu wa tarkul 'uqubah. Allah itu mengampuni dosa dan tidak menyiksa, memaafkan, tidak menyiksa orang yang bertobat. Bahkan yang bertobat Ar-Rahim, Allah beri rahmat masuk ke surga. Alhamdulillah. Karena itu jangan sampai kita berlalu di umur kita, Allah sudah membuka pintu tobatnya, tapi tidak kita masuk ke dalam pintu tobat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih merencanakan lagi dosa, kita masih lagi ingin melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siap menerima tobat. Inna Allah yatubu yadahu bil-lail liyatuba musibun nahar wa yatubu yadahu bin-nahar liyatuba musibul lail. Allah siap setiap malam, siap menerima dosa tobat orang-orang berdosa di siang hari. Setiap siang siap menerima tobat orang-orang yang berdosa ada di malam hari. Kapanpun datang ke pintu tobat, Allah Subhanahu wa taala akan terima, semenjak ada dua hal. Pertama, malam tatlu'u syamsu min maghribiha. Pertama, sebelum nanti di akhir zaman matahari terbit dari sebelah barat. Dan nanti di akhir zaman itu, saudara, matahari itu terbit dari sebelah barat. Tapi dalam satu hari itu tobat ditutup oleh Allah. Itu tobat ditutup oleh Allah. Dan itu insya Allah masih lama. Yang kedua, malam tablihul ghurghara. Sebelum roh sampai ada di ghurghara, di kerongkongan, mendekati ajal, mendekati matinya.
Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat hamba sebelum roh sampai ada di roh. Semenjak masih hidup, semua akan diampuni dosa Allah asal bertobat kepada Allah Taala. Bukan hanya itu, tidak disiksa, masuk surga. Bukan hanya itu, asal dia tobatnya benar-benar, maka yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Dosa yang banyak diganti oleh Allah dengan pahala yang besar. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim. Nah, orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, nyanyi diganti ngaji, maksiat diganti dengan taat, kufur diganti dengan iman, maka Allah berjanji dosa yang begitu banyak menumpuk akan diganti dengan pahala yang besar. Diampuni dosa, kemudian diganti dengan pahala yang besar, tidak disiksa, masuk ke surga. Allah Akbar. Karena itu jangan pernah mencaci orang muslim karena perbuatan dosanya. Doakan ketika dia bertobat, jangan-jangan diangkat derajatnya lebih daripada orang yang sudah beribadah tapi hatinya masih ujub, lebih daripada orang yang beribadah tapi hatinya masih sombong, masih cinta kepada dunia. At-taib habibur rahman, at-taib nadambi kaman nadambala. Orang yang tobat itu menjadi kekasih Allah, dan orang yang tobat dari itu seperti tidak punya dosa sama sekali. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang bertobat. Ada orang yang bertobat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan hari dusi, adna abdul dzamban. Ada seorang hamba berbuat dosa, tapi dia tetap memohon ampun, Allah maghfirli dzambi, Allah ampuni dosaku. Maka Allah berfirman, adna abdul dzamban fa'alima anna al-warda ya'khudhu dzamba wa ya'khudhu bid-dzam. Hamba ini berbuat dosa, tapi dia tahu Tuhannya itu bisa menyiksa karena dosa, tapi bisa mengampuni dosa kalau bertobat. Dia masih bertobat kepada aku ampuni dosanya, tapi dia ulang lagi berbuat dosa. Maka orang itu beristighfar lagi kepada Allah. Allah pun berfirman, ini hamba berdosa, tapi masih yakin Tuhannya masih mengampuni dosa, dan dia takut dia akan disiksa karena sebab dosanya. Aku ampuni dia, ulangi lagi. Maka Allah menyatakan, aku tetap mengampuni dosanya dia. Hadis ini bukan untuk membangkitkan kita supaya memperbanyak dosa, tapi kita memperbanyak tobat. Asal kamu yakin Tuhan kamu itu adalah rahmat cinta kepada kamu kalau bertobat, jangan pernah kamu tinggalkan tobat. Dan tobat itu ada beberapa tingkatan. Ada taubatul mukminin, tobatnya orang yang beriman biasa, awamul mukminin, itu bertobat daripada dosa. Ada tobatnya sholihin, taubatus sholihin. Ini bukan hanya bertobat karena perbuatan dosa atau meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah tobat, histori, melakukan yang makruh, bahkan yang mubah. Itu histori. Kenapa tak meninggalkan doa? Ini taubatus sholihin. Ada lagi taubatus siddiqin. Taubatus siddiqin ini bukan hanya tobat daripada yang mubah, yang syubhat, tapi tobat amma siwallah, mikir selain Allah tobat. Ada apa saya mikir dunia, ada apa saya mikir jabatan, astagfirullahaladzim. Tidak ada yang lebih hebat daripada derajat Gusti Allah. Ini taubatus siddiqin. Kalau tobatnya Nabi Muhammad itu adalah karena iltiqaful magham di kulli lahzah. Setiap detik Nabi itu semakin sempurna, saudara. Sehingga Nabi itu istighfarnya nggak berhenti.
Tobatnya berdua ini la astagfirullah yaumi aktar min sab'ina marrah. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tapi karena Nabi itu lebih meningkat ibadahnya, kesempurnaannya. Kasih gambaran. Ada seseorang sholatnya kan bagus. Sholat yang kedua, sholat yang pertama pakai celana, pakai kaos. Sholat yang kedua pakai gamis, pakai serban, pakai minyak wangi. Melihat sholat yang kedua, sholat yang pertama istighfar astagfirullah. Kok begitu anak sholatnya? Kok sholat kok pakai pakaian biasa? Sholat yang ketiga pakai siwak. Dia karena mengetahui 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 7 rakaat tanpa siwak. Astagfirullahaladzim, kok anda nggak pakai siwak? Sholat yang keempat, sholatnya berjamaah. Asalnya sholat sendiri, istighfari sholat sendirinya. Astagfirullah, kenapa nggak sholat berjamaah? Jamaah ada di rumah, kemudian dia sholat yang kelima, sholat jamaah ada di masjid, dia istighfari. Astagfirullah, kenapa nggak ke masjid? Setiap langkah 1 pahala, diampuni 1 dosa, diangkat 1 derajat, belum lagi iktikafnya. Asalnya di sholat terakhir, sholat berikutnya, sholat pertama, diistighfari, terus demikian. Nabi itu setiap detiknya, setiap nafasnya lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Karena itu beliau beristighfar karena melihat derajat sebelumnya.